There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa masih seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Nah ini Pak suami aku mau eksis dulu ya teman-teman, kata dia. Sini rekam aku, katanya gitu. Aku lagi mau bikin kopi, kata dia. Jadi ya udahlah, biar nambah-nambahin durasi ya. Nah ini tuh aku tadi habis belanja ya sama Pak suami. Kami tuh mau bikin cemilan apa hayo. Pasti udah pada tahu karena aku kan tadi udah bikin thumbnailnya ya. Pasti udah pada lihat di thumbnailnya. Nah ini tuh aku lagi bercanda sama Pak suami, dia bilang gini, nasib bikin kopi aja sendiri, kata dia gitu. Baru aku ngomel-ngomel deh. Biasa ya perempuan kalau udah kata disindir langsung ngomel-ngomel. Kalian gitu nggak sih kalau disindir sama Pak Su tuh suka nggak terima gitu. Tapi kita tuh suka banget nyindir Pak Su. Aku tuh tim seperti itu ya, nggak malu sih bilangnya, nggak muluk-muluk. Karena memang aku tuh tipe kalau orang nggak suka disindir-sindir. Kalau memang butuh sesuatu, kalau memang mau apa-apa gitu ya udah dibilang aja ya kan, nggak usah disindir-sindir gitu. Itu sifat aku ya teman-teman. Karena aku tuh bukan tipe perempuan yang peka. Tapi kadang-kadang aku tuh suka berasa egois banget, nggak sih teman-teman? Karena aku tuh kadang suka nyindir suami, tapi berharap suami tuh bisa peka, sementara aku tuh nggak bisa peka. Egois banget ya kita perempuan, tapi ya mungkin sifat seorang wanita tuh berbeda-beda. Cuman itu tujuannya bukan untuk egois sih teman-teman, itu hanya sensasi perempuan mencari perhatian sama pasangannya, betul nggak sih? Nah ini tuh aku bongkar dulu ya untuk perbelanjaan aku tadi tuh ada beli. Nah lihat dulu nih, mau exit dia, nggak estetik banget dia minumnya. Nah ini kita lanjut lagi deh bongkar-bongkarnya, lupakan Pak suami aku yang sok-sokan mau eksis. Nah tadi tuh aku ada beli roti burger, terus aku ada beli selada, terus aku beli timun, ada beli selai coklat juga, terus aku beli seres, telur, dan juga aku tadi beli daging burger. Nah ini tuh tadi habis belanjanya tuh sekitar 50.000 ya kayaknya. Nggak sampai 50.000, tapi udah dapet segini. Nah ini tuh aku mau refill dulu ke tempatnya. Ini tuh misesnya suka banget anak aku sama mises yang ini ya, walaupun aku beli misesnya kiloan ya teman-teman, belum bisa beli mises yang bungkusan gitu. Tapi ya udahlah, sama aja sih menurut aku ya, sama-sama mises. Nah di sini tuh aku taruh di sini khusus untuk tempat-tempat mises. Kalau kadang-kadang tuh suka bikin roti bakar tuh pakai mises gitu ya. Nah di sini aku juga beli selai coklatnya tuh yang kiloan. Ini tuh enak sebenarnya ya teman-teman, walaupun kiloan. Ini tuh udah sama sih rasanya. Entahlah ya, mungkin berbagai macam orang berbeda-beda. Kadang ada orang yang kayak lebih ke mentingin merek kali ya, merek, terus kayak rasanya dan kualitasnya. Kalau aku sih ya namanya selai coklat, ya udah selai coklat ya kan. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau naruh tadi si roti di atas itu, tapi ternyata nggak muat, jadi aku masukin lagi ke bawah. Nah untuk yang satu bungkusnya mau aku pakai ya, mau aku bikin burger. Nah ini aku tadi manasin margarin, terus aku mau masak dulu untuk daging burgernya. Untuk daging burger ini aku beli yang biasa aja. Ini tuh harganya 8.000 apa berapa ya, satu bungkusnya tuh isinya 12 ya, 12 buletan gini. Jadi bisa untuk buat 12 burger.
Kalau kayak aku yang punya anak banyak, kalau harus beli burger yang mahal, kayak harus beli di McDonald's atau beli di toko-toko burger yang harganya ya mungkin yang netralnya itu 12.000 atau 10 ribuan ya. Cuman menurut aku kalau untuk makan-makan biasa aja sih ya nggak masalah ya kalau kita tuh bikin sendiri, lebih puas, lebih murah, lebih praktis dan lebih terjamin. Tapi ya sesekali boleh ya beli, namanya juga kadang-kadang kan kita tuh perlu juga sih kayak duduk di kafe, kayak nongkrong-nongkrong di restoran, tempat makan, atau di kayak McDonald's, KFC, itu sih wajar ya teman-teman. Tapi kalau aku tuh biasanya kalau nongkrong di tempat-tempat seperti itu tuh aku lebih ke memilih hari besar. Hari besar itu bukan kayak lebaran, tahun baru, bukan ya teman-teman. Menurut pribadi aku hari besar itu seperti hari ulang tahun anak aku, hari ulang tahun suami aku, atau hari ulang tahun pernikahan kami. Itu kami mengingat momen itu aja. Nah kadang-kadang tuh kami suka nongkrong gitu di restoran, duduk-duduk dan makan-makan bersama keluarga gitu. Ya nggak sering ya teman-teman, dalam 1 tahun itu kami bisa 6 kali aja sih untuk nongkrong di kafe-kafe atau di restoran besar gitu. Karena kan yang mau dirayain kan cuman ulang tahun ayah, bunda, abang, kakak sama adik. Terus satu lagi ulang tahun pernikahan. Udah itu aja sih. Cuman aku seringan kalau untuk duduk-duduk di restoran atau di kafe-kafe besar gitu, biasanya aku nggak bikin video atau nggak record-record ya, karena memang aku biasanya ngabisin waktu bersama saudara atau teman-teman atau anak-anak gitu. Biasanya aku nggak megang handphone karena menurut aku itu momen yang gak bisa dilupain, paling hanya sekedar foto gitu ya teman-teman. Kalau untuk bikin video tuh biasanya jarang, cuman nanti sekali-sekali kalau pas lagi ngerayain ulang tahun anak aku atau ulang tahun siapalah itu nanti aku rekam ya. Cuman kadang-kadang aku kalau mau pas di tempat-tempat seperti itu, kalau hanya tempat nongkrong biasa kayak kafe-kafe kecil, tongkrong-tongkrongan minum kopi, atau kayak warung-warung makan biasa tuh aku biasanya record sih, aku posting ya. Cuman kalau aku duduk di kayak tempat yang memang lebih menonjol gitu, aku tuh jarang posting ya teman-teman, karena memang gimana ya, itu kan privacy ya, takutnya nanti yang lihat tuh nggak semuanya suka gitu. Apalagi kan banyak juga ya keluarga suami aku tuh yang kehidupannya tuh masih sangat di bawah standar. Jadi kayaknya nanti kalau lihat tuh suka aku tuh suka nggak enak gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja sih mereka ya, cuman aku berasa nggak enak aja gitu. Makanya kalau aku momen-momen kayak makan-makan di restoran besar, biasanya tuh aku nggak record, aku nggak rekam gitu, karena aku takut banget. Pemikiran orang kan beda-beda ya teman-teman, nggak selamanya pemikiran orang itu enak untuk kita gitu. Meskipun mungkin para haters, para orang yang nggak suka tuh pasti bilang kenapa sih nggak pernah kemana-mana gitu, suami istri kerja siang malam tapi kok nggak pernah kemana-mana, nggak pernah beli apa-apa gitu mungkin ya. Cuman ya udah biarin aja, kita yang tahu tentang kehidupan kita. Aku tuh udah niatin dan tekatin dalam diri aku sendiri kalau yang berhubungan dengan penghasilan, maksudnya yang kayak prestasi terbesar aku, terus kayak penghasilan terbesar aku, tempat-tempat yang aku datengin yang menurut aku tuh kalau di post itu bisa membuat pemikiran orang lain itu aneh-aneh, aku tuh biasa nggak post ya teman-teman, karena memang nilai jangkau pikiran orang itu berbeda, jadi kita tuh nggak bisa samain sama yang kita pikirkan. Oke deh, itu nggak usah kita bahas lagi. Nah di sini tuh udah jadi aja nih burger aku. Ini aku buat burger ala-ala aja ya teman-teman, bukan burger yang wow gitu, yang kayak di McDonald's, bukannya. Ini tuh hanya burger yang biasanya tuh kalau dijual di kantin-kantin sekolah tuh harganya gocengan gak sih? Di tempat kalian yang jual burger biasa gini tuh berapaan teman-teman? Bisa share di kolom komentar ya. Kalau di daerah aku tuh masih ada sih, kalau yang hanya kayak gini tuh paling sekitar
sekitar 7.000 atau bahkan 5.000 gitu ya. Cuman ya ini tuh enak ya, bisa dinikmatin bersama keluarga. Aku tuh tadi mau beli daging burger yang besar gitu, yang 6 bungkus tuh harganya 20.000 gitu. Cuman rotinya yang wijen itu nggak ada, ini rotinya kekecilan, jadi aku beli daging burger yang kecil. Ya udahlah, ini juga enak ya, nanti next time aku pengen belajar bikin burger yang wow besar gitu ya, yang burger yang enak gitu ya. Aku lagi belajar sih. Ini tuh sebenarnya udah bisa jualan loh teman-teman. Tapi ya udahlah, untuk dimakan sendiri dulu ya, untuk anak-anak dulu. Nanti kalau suatu saat, sebenarnya aku tuh punya rencana. Sebenarnya kalau rencana itu nggak boleh ya dibilang-bilangin. Cuman nggak ada salahnya sih. Mana tahu kalian yang lagi mikirin untuk kegiatan anak-anak kalian yang udah dewasa, ya mungkin bisa kalian ambil dari rencana aku ya. Nah, aku tuh pengen banget punya rencana suatu saat nanti. Anak aku kan tuh sama besarnya ya, Bang Rais, Kakak Riri, dan Nadirara tuh nanti sama besarnya. Jadi kalau mereka tuh udah besar, udah SMP gitu ya, udah SMA, aku pengen bikinin mereka usaha tuh kayak jualan hamburger, jualan roti bakar, jualan jus gitu di di pinggir jalan gitu ya, di jalan-jalan besar gitu. Aku pengen banget bikin mereka usaha itu biar mereka tuh kayak punya tanggung jawab, punya skill juga kan, sambil sekolah mereka tuh sambil berusaha. Ya bukan memaksa mereka untuk mencari uang ya teman-teman, cuman membiasakan mereka mandiri dari kecil itu menurut aku bagus. Karena gimana ya, kita nggak tahu kan kita nemenin mereka tuh sampai kapan. Oke deh, ini tuh aku mau nikmatin burgernya dulu bersama-sama. Aku tadi bikin 5 karena kami kan berlima, jadi bikin 5. Nah, ini ada Rara baru bangun tidur dan kalian lihat dong ekspresi dia dibangunin. Lihat mukanya tuh, dia tuh marah-marah ya teman-teman. Memang anak aku yang satu ini tuh berbeda banget. Dia tuh tukang ngambeknya tuh luar biasa loh teman-teman. Apa-apa tuh harus dibujuk gitu. Jadi ya kayak gitulah, kalau dia tuh lagi nggak senang hati ngambek ya teman-teman. Oke deh, lanjut. Ini tuh setelah selesai makan burger, aku tuh mau ngambilin hanger untuk baju, karena aku mau jemurin baju lagi. Ini tuh cucian aku tuh udah berapa minggu ya nggak aku lipatin, Masya Allah. Ini tuh sampai udah kriwul-kriwul ya, harus disetrika nih kayaknya. Karena nggak sempet ya teman-teman, selalu sibuk dan riuh aja nih aku. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sempet sih, cuman karena aku tuh kalau katanya udah wolon, maksudnya wolon tuh udah istirahat tuh pasti deh yang dipegang handphone. Kalau udah pegang handphone, aku tuh lupa waktu dan terakhir nggak jadi deh dikerjain. Kadang-kadang Pak suami tuh bisa ngomel-ngomel loh teman-teman, lihatin aku tuh kayak selalu nggak bisa gitu untuk konsisten sama waktu. Ya gimana ya, namanya kita kerja di rumah ya, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marahin, nggak ada yang gimana ya, pokoknya nggak ada peraturan-peraturan tertentu di rumah yang dibuat gitu ya. Marahinnya cuman Pak suami, paling Pak suami tuh jadi bos dadakan. Kadang-kadang dia tuh, aduh ini kapan selesainya sih pekerjaannya kalau tidur-tiduran gitu. Kadang tuh aku suka ngambek kalau digituin. Jadi kadang-kadang tuh Pak suami ya udahlah biarin semampunya aja, karena kan aku kerja bukan semata kerja aja, aku harus ngurusin anak juga, harus ngurusin rumah juga, terus aku juga harus nyelipin sedikit waktu aku untuk di YouTube. Karena banyak teman aku yang banyak DM aku, jangan dong bun, jangan keluar dari YouTube, jangan berhenti katanya, yang penting upload aja sebisanya katanya. Ya udah, aku tetap berjuang dan tetap berusaha untuk upload sebisanya ya teman-teman, meskipun video aku tuh kayak sederhana dan biasa aja. Semoga kalian tuh tetap suka dan semoga tetap terhibur dengan video sederhana aku. Aku berharap ada motivasi dan manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku, walaupun sedikit ya. Setidaknya kalian bisa ambil sedikit semangat aku yang menggebu-gebu.
yang nggak ada putus asanya, meskipun ya gini-gini aja ya teman-teman. Tapi ya udahlah, rezeki itu nggak selalu datang dari sini, pasti datang di tempat yang lain. Intinya untuk kalian yang sedang berjuang, terus semangat, jangan lupa berdoa juga, berusaha semampunya, jangan terlalu dipaksain juga, karena hal yang dipaksain itu nggak baik. Oke deh, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya. Tungguin video aku selanjutnya yang aku usahain tayang 2 hari sekali ya teman-teman, insya Allah. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.